Jumpa lagi dengan Smart Listiono. Ini adalah part ketiga dari video saya 2 video sebelumnya. Di video yang pertama kita sudah ngomong mengenai bagaimana kita membuat strategi, bagaimana kita melihat ke depan, bagaimana kita membuat roadmap, itu yang ada di kepala kita. Yang kedua tentunya apa yang kita buat itu kudu jadi kejadian, kudu bisa dilakukan di tangan dengan kedua tangan kita. Dan tentunya yang terakhir sekarang adalah kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita siapkan dan dijalankan gak segampang itu loh. Anda mungkin banyak yang ngalamin juga, kenapa saya udah menjalankan, udah berstrategi dengan baik, dijalankan dengan baik, kok gak berhasil ya? Kok hasilnya tuh kadang bagus, kadang enggak. Yang ketiga ini adalah, sebenarnya menurut saya adalah baseline, adalah batasan dasar yang menjadi yang saya menjadi garis bawah untuk melakukan kedua hal tadi. Kenapa? Apa yang udah saya buat, apa yang sedang saya lakukan, tidak bisa dijalankan cuman asal disuruh. Ingat, yang kita temui adalah orang. Kita deal with people. Kita punya mesin, kita punya alat, tapi the man behind the machine, the man behind the gun adalah orang. Nah, yang ketiga inilah yang menurut saya sangat-sangat penting. Nggak mungkin seseorang mau bekerja hanya karena dibayar. Apalagi itu levelnya leaders atau udah levelnya lebih tinggi. Mereka bekerja juga karena ada kepuasan, ada yang pengen dicapai, ya, ada cita-cita yang diharapkan, tidak sekedar uang yang dibayar atau salary yang diterima. Enggak hanya itu. Nah, tentunya kita perlu memahami hal itu, memahami apa sih yang buat mereka termotivasi untuk maju terus, membuat mereka terdorong untuk jalan lebih jauh, terdorong untuk melakukan apa yang terbaik. Dan ingat, sebagai seorang CEO harus bring out the best from the team. Itu nggak bisa dengan cara disuruh atau cuma dibayar. Bukan itu. Kita harus mau membuat tim kita terdorong, tergerak dari dalam hatinya. Karena apa yang diharapkan, apa yang jadi cita-cita dia, kita bisa dorong dan kita bisa bantu mereka mencapai. Makanya apa yang ada di hati kita itulah jadi penting. Kenapa? Kita deal dengan orang. Jadi bagaimana kita membantu mereka untuk berkontribusi sebaik mungkin. Tidak disuruh aja, tapi membantu mereka untuk achieve apa yang jadi cita-cita mereka. Untuk membantu mereka untuk memberikan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan itu nggak bisa disuruh. Pendekatan dengan cara commanding cukup sering sekarang tidak laku lagi. Apalagi dengan terjadinya disrupsi seperti sekarang, cara itu udah nggak pas. Ya. Setelah kita bisa membantu mereka memahami apa yang mereka mau lakukan, ya kita juga harus membantu mereka, apa yang mereka lakukan itu tertanam dan terulang, terjadi, terbentuk menjadi satu culture. Culture itu adalah behavior, perubahan yang menjadi dasar. Saya melakukan ini, besok melakukan lebih baik lagi, lusa melakukan lebih baik lagi. Itu butuh culture. Karena kita butuh achievement yang tidak sekali tapi continuous. Dari waktu ke waktu konsisten. Ya. Dan tentunya culture inilah yang perlu membuat mereka merasa diberikan empower, mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan kemampuan untuk menjalankan fungsinya tadi. Nah, dan itu harus dijalankan dari hati. Nah, itulah yang akan menentukan bagaimana mereka bisa bekerja. Dan mungkin kalau cara dulu kita commanding, cara sekarang adalah kita membuka hati mereka dengan pendekatan empati. Dan mungkin santai. Seorang leader perlu membantu dan berjalan bersama-sama dengan mereka sebagai coach, sebagai pelatih, bukan sebagai bos. Mereka juga harus bisa membuat tim itu sebagai partner, bukan bawahan. Kenapa partner? Karena kita menjalankan bersama-sama, sekali fungsi kita beda, kita membantu mereka. Kalau mereka menghadapi tantangan, kita bantu bagaimana tantangan ini, yuk sama-sama kita bisa kesampingkan. Bisa kita lewati, kita bisa geser hambatan tadi. Dan sometimes kita butuh menjadi better listener. Kuping ini lebih penting kadang-kadang daripada mulut.
Karena kalau nggak seimbang, kebanyakan mulut yang berbicara, seringkali kita salah. Karena kita nggak mendengar apa yang sebenarnya jadi masalah. Nah, itu penting. Jadi better listener itu sangat-sangat penting. Dan yang tentunya yang berikutnya adalah tunjukkan kita care. Ya. Karena kita tidak hanya nyuruh, tapi kita care. Kita empati. Kata-kata empati ini berbeda dengan simpati. Empati adalah turut merasakan apa yang orang yang di tim kita itu sedang rasakan. Dengan kita memahami, kita akan lebih tahu masalah apa yang dihadapi. Bagaimana saya membantu dia. Bagaimana saya melatih dia, meng-coach dia. Untuk menjadi yang lebih baik lagi, bahkan bring out the best dari orang-orang ini. Itu menurut saya penting sekali. Dan tentunya seorang leader harus menjadi navigate, penunjuk arah. Yuk menuju ke sana, yuk kita sama-sama jalankan, kita inspire the team untuk menjalankan yang terbaik, dan kita kasih kesempatan dan kepercayaan pada mereka. Nah, kalau itu satu kesatuan terjadilah satu sinergi. Apa yang dipikirkan oleh kepala kita, apa yang mau kita jalankan dengan tangan, di baseline diatur dan diseimbangkan oleh hati kita. Sehingga tim kita akan bekerja, akan lebih benar-benar serius. Kenapa? Orang tidak lagi merasa disuruh, orang tidak merasa lagi dipaksa, apalagi diancam. Nah, semoga ketiga cerita simple ini bisa menginspire Anda untuk jalan menuju seorang CEO. Dan saya mendoakan Anda semua segera jadi seorang CEO, setidaknya CEO di tempat kerja Anda atau di bagian yang Anda tanggung jawab hari ini. Dan tentunya stay smart with Tiono, dan mungkin kita akan ketemu di video-video berikutnya lagi yang mungkin lebih detail lagi dan semoga membantu Anda lebih cepat jadi seorang CEO. Sampai ketemu lagi, stay smart, stay healthy.